Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Guru Cakap, channel yang berbagi informasi tentang dunia geografi, khususnya di SMA. Bapak Ibu, siswa-siswa semuanya, sobat-sobat semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, selalu mendapatkan rahmat barokah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini kita akan membahas tentang satu objek wisata, yaitu Pantai Sunda di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai Sunda merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang berada di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Keindahan pantai ini tidak hanya menarik untuk dinikmati secara visual, tetapi juga menyimpan banyak hal menarik jika kita telaah dari sudut pandang geografi. Mari kita eksplorasi bersama, mulai dari letak hingga karakteristik fisik dan sosialnya. Secara astronomis, Pantai Sunda berada di sekitar lintang 8 derajat lintang selatan dan bujur 110 derajat bujur timur, tepatnya di bagian selatan Pulau Jawa. Letak ini membuat Sunda berada di wilayah tropis dengan iklim yang cenderung panas dan lembab, serta dua musim utama, musim penghujan dan kemarau. Karakter iklim tropis ini tentu memengaruhi ekosistem, vegetasi, dan bahkan aktivitas manusia di sekitar pantai. Dilihat dari letak geografisnya, Pantai Sunda berada di pesisir selatan Kabupaten Gunung Kidul, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Secara administratif, pantai ini terletak di Desa Sidoharjo, Kecamatan Tepus, sekitar 70 km dari pusat kota Yogyakarta. Letak ini sangat strategis karena berada dalam kawasan deretan pantai Kars Gunung Kidul yang saling berdekatan, seperti Pantai Indrayanti, Pantai Krakal, dan Pantai Drini. Kondisi ini membuka peluang besar bagi pengembangan pariwisata pesisir secara terpadu. Dari aspek fisik, Pantai Sunda menawarkan landscape yang khas. Wilayah ini merupakan bagian dari Kars Gunung Sewu, yaitu kawasan perbukitan kapur hasil pelarutan batuan gamping selama jutaan tahun. Proses geomorfologi yang dominan adalah pelarutan, karstifikasi, dan abrasi laut. Tak heran jika pantai ini memiliki batuan karang besar dan gua-gua kecil di sekitar bibir pantainya. Salah satu daya tarik utama di Pantai Sunda adalah keberadaan Gua Kars yang menjadi asal-usul nama Sunda, yang konon berasal dari cerita perkelahian antara asu atau anjing dan landak. Di balik cerita rakyat itu, kita bisa melihat bahwa gua-gua ini terbentuk dari batu kapur yang larut oleh air hujan asam selama waktu yang sangat lama. Suatu proses khas daerah Kars. Selain itu, pantai ini memiliki pasir putih yang lembut dan bersih, hasil dari proses pelapukan batu kapur dan kontribusi dari organisme laut seperti koral. Ombaknya cukup besar karena langsung menghadap Samudra Hindia, sehingga pantai ini juga menjadi lokasi yang cocok untuk kegiatan seperti fotografi alam, berkemah, atau sekadar menikmati pemandangan. Lalu bagaimana dengan aspek sosial di sekitar Pantai Sunda? Masyarakat lokal yang tinggal di kawasan ini sebagian besar berprofesi sebagai petani, nelayan, dan pedagang. Namun, sejak sektor pariwisata mulai berkembang pesat, banyak warga yang beralih menjadi pelaku usaha wisata. Mereka membuka warung makan, tempat parkir, penginapan, hingga jasa penyewaan alat rekreasi.
Pergeseran mata pencaharian ini mencerminkan dinamika sosial yang cukup pesat. Dari sisi budaya, masyarakat sekitar masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional. Mereka kerap menggelar acara bersih pantai atau upacara sedekah laut sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan keselamatan. Kegiatan seperti ini bukan hanya menjadi bagian dari warisan budaya lokal, tapi juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Secara keseluruhan, keberadaan Pantai Sunda menunjukkan interaksi yang kompleks antara kondisi fisik wilayah dengan aktivitas manusia. Dari letaknya yang strategis, proses geomorfologi yang membentuk landscape-nya, hingga adaptasi sosial ekonomi masyarakat setempat, semuanya bisa kita kaji melalui pendekatan geografi. Pantai ini adalah contoh nyata bagaimana alam dan manusia saling memengaruhi dan beradaptasi. Dengan memahami geografinya, kita tidak hanya bisa menikmati keindahan Sunda, tapi juga menghargai proses panjang yang membentuknya, baik secara alami maupun sosial. Semoga ke depan pengelolaan pantai ini bisa semakin bijak, menjaga kelestarian alam sambil tetap memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar. Ya, semoga demikian ya, sobat-sobat semuanya. Baik, kita akhiri video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Kita jumpa lagi dengan video-video dari Guru Cakap berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.